semua yang kita lihat dari orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang kita idolakan, mereka ada prosesnya. Cuma prosesnya tidak kita lihat. Dan untuk mencapai menjadi sesosok yang selevel mereka, kita harus melewati semua prosesnya, proses yang mereka lalui. Kalau kita mengagumi orang yang sangat pintar, orang yang sangat cerdas, kita harus melewati proses agar kita menjadi pintar, agar kita menjadi cerdas. Seperti belajar, membaca buku, berpikir, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Dan proses-proses itulah yang akan mengantarkan kita menjadi diri yang kita inginkan di masa depan. Semuanya ada prosesnya. Namun salahnya, kita tidak sadar dengan proses itu. Karena ya balik lagi, kita sekarang terbiasa dengan sesuatu yang instan. Jadi yang kita lihat hanya hasilnya, yang kita lihat hanya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang keren, tanpa melihat atau memikirkan proses yang mereka telah lalui, tanpa memikirkan betapa banyak kegagalan yang sudah mereka lewati. Kamu mengidolakan orang yang jago public speakingnya, mereka tidak bisa langsung jago gitu, tidak langsung jago. Memang ada orang yang bawaan lahirnya itu udah bisa ngomong selancar itu, dan di depan banyak orang ada yang kayak gitu. Kalau orang Sunda nyebutnya orang itu adalah orang yang wanteran gitu, orang yang pede ngomong sama orang lain. Ada yang bawaan lahir, biasanya DNA-nya, bapaknya atau ibunya kayak gitu biasanya. Tapi walaupun begitu, dia juga harus melatihnya lagi. Supaya apa? Supaya komunikasi atau informasi yang ingin dia sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan diterima oleh orang-orang, dipahami oleh orang-orang. Itu juga butuh latihan. Semuanya ada proses. Walaupun kita sekarang terbiasa dengan sesuatu yang mudah, sesuatu yang instan, tapi kita harus menyadari bahwa sesuatu yang hebat dicapai oleh proses-proses, dengan proses-proses yang tidak mudah. Di dalamnya ada perjuangan, di dalamnya ada kegagalan, di dalamnya ada kesalahan, di dalamnya ada ketidakkerenan karena kegagalan, di dalamnya ada ketidaknyamanan dan lain sebagainya, dan sesuatu yang tidak kita sukai gitu. Untuk mencapai sesuatu, kita membutuhkan proses-proses itu, proses-proses yang pastinya tidak kita sukai dan tidak cocok untuk orang-orang di masa kini. Karena sekali lagi kita terbiasa dengan sesuatu yang instan, sehingga berjuang itu sungguh menyakitkan kalau kita terbiasa dengan sesuatu yang instan terus-menerus. Tapi kalau kita terbiasa untuk berjuang, mempunyai alasan yang kuat untuk berjuang, maka jiwa kompetitif kita akan hidup gitu. Kalau kita mempunyai makna, mempunyai alasan yang kuat, kita akan terus berjuang dengan alasan yang kita punya itu. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu tidak nyaman, kita akan terus maju, kita akan terus berjuang, melewati proses demi proses, melewati kegagalan demi kegagalan. Semuanya akan kita lewati kalau kita punya makna,
kalau kita punya alasan untuk melewati dan atau mengejar sesuatu. Jadi semuanya ada prosesnya. Cuma seringkali kita terabaikan dan dibuat tidak sadar oleh konten-konten yang kita konsumsi, oleh informasi-informasi yang tidak bermanfaat bagi kita. Yang semua itu membuat kita tidur sejenak dan kemudian kita pun disadarkan kembali dan ya muter-muter di lingkaran setan itu. Jadi kurangi sesuatu yang instan, kurangi aja. Kalau nggak bisa meninggalkan ya kita harus kurangi dan perbanyak porsi sesuatu yang untuk melakukan sesuatu itu kita berjuang gitu. Contohnya apa? Contohnya olahraga. Itu kan kita berjuang, bergerak, move. Olahraga, terus baca buku. Ketika baca buku kan kita dipaksa untuk fokus, dipaksa untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Menulis jurnal, belajar juga kan itu menuntut fokus kita, menuntut kita untuk berpikir dan lain sebagainya. Pokoknya lebih banyakkan porsi sesuatu yang menuntut kita bergerak, menuntut kita sedikit berjuang daripada sesuatu yang instan seperti scrolling. Itu kan instan banget. Kita cuma ngegerakin berapa langkah pakai jempol. Dengan itu kita bisa ketawa-ketawa kan, kita bisa senang. Tapi manusia kan dari dulu juga diciptakan dan bertahan hidup dengan cara bergerak. Dulu kita memburu, dulu kita bertani gitu. Jadi ya yang harus kita lakukan adalah bergerak. Lakukan sesuatu yang sedikit sulit, sedikit menyakitkan, dan itu akan baik-baik saja.